Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran secara daring ini, kita berdoa ya agar kita diberi pemahaman dalam ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang materi stoikiometri atau perhitungan kimia. Ya, materi ini tidak lepas dari materi pertemuan yang lalu ya yang disampaikan oleh Bu Lulu dan Pak Rahmat. Jadi materi ini merupakan materi yang istilahnya kita pada dasarnya dalam ilmu kimia yaitu kita menghitung. Nah, stoikiometri kita lihat dari pengertian dulu. Stoikiometri merupakan hitungan kimia, yaitu bagaimana menentukan zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi secara kuantitatif. Ya nak ya, secara kuantitatif berarti kita ini menghitung ya dalam hal ini ya. Di langkah-langkah penyelesaian hitungan kimia, ini ada 4 langkah ya yang perlu kamu ketahui. Yang nomor 1, menuliskan persamaan reaksi dan menyamakan koefisiennya. Jadi yang langkah pertama kamu harus bisa menuliskan rumus-rumus kimia senyawa atau unsur secara benar. Itu wajib ya, wajib bisa ya. Kalau nggak bisa menuliskan rumus kimianya ya nanti kita nggak bisa menyamakan, nggak bisa menyetarakan persamaan reaksi. Jadi langkah pertama kita harus tahu rumus kimia senyawa ataupun unsur dengan benar. Kemudian nanti setelah kita bisa menuliskan dengan benar, kita samakan koefisiennya dengan menggunakan dasar kemarin pertemuan yang lalu minggu-minggu lalu tentang hukum dasar kimia yang ada 5 hukum dasar itu yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, kemudian langkah kedua nanti yaitu mengubah satuan zat yang diketahui dalam soal menjadi mol. Jadi Pak Rahmat sudah menjelaskan tentang konsep mol nak ya, yang dulu kemarin tentang hukum dasar kimia. Kemudian Pak Rahmat tentang konsep mol. Lah mol itu ibaratnya kalau saya mengibaratkan mall itu ibaratnya terminal. Kalau kamu mau kemana saja, mau mencari bis sesuai dengan tujuan, bis yang bagaimana yang kamu inginkan harus ke terminal. Ibaratnya begitu hitungan kimia itu pusatnya di mall. Di mall itu adalah besaran pokok ya dalam ilmu kimia di sini yaitu mol ya. Jadi kalau mau mencari apapun, mencari massa, mencari volume, mencari jumlah partikel, kita harus tahu molnya dulu ya. Tuh, langkah kedua. Langkah ketiga, setelah kita tahu mol zat yang diketahui, kemudian kita mencari mol yang ditanyakan. Yaitu nantinya dengan menggabungkan hukum dasar kimia tadi, yaitu dengan persamaan yang pertama, cara yang pertama tadi ya. Kemudian langkah keempat, setelah ketemu molnya, dan apa yang ditanya, apakah massanya, apakah volumenya, apakah jumlah partikelnya, baru nanti kita cari apa yang diinginkan. Nah, ini 4 langkah nak ya yang harus digarisbawahi. Langkah-langkah ini harus diingat ya. Tapi nanti akan secara refleks kok ya. Kalau kita sudah menjumpai soal, kita akan bisa mengerjakan dengan refleks saja. Nggak usah dihafal ya, tapi dipahami. Kita lanjutkan. Jadi contoh yang pertama. Misalkan perhitungan massa atau volume reaksi atau reaktan dan hasil reaksi atau produk. Jadi misalkan kita mau mencari massa atau mencari volume ya, berarti kita nanti harus menggunakan 4 langkah tadi nak ya, 4 langkah tadi yang harus kita pakai. Jadi saya ulang ya nak ya, konsep mol kemarin harus betul-betul kamu tanamkan ya, harus tahu betul bahwa mol kalau mau masuk mol itu selalu dibagi ya, diingat-ingat. Itu apa istilahnya jembatan keledainya. Mau masuk mall dibagi. Saya ingatkan kembali ya nak ya untuk biar segar ingatan kalian. Jadi misalkan dari gram mau ke mol ya berarti mol nanti gram dibagi mr gitu nak ya sebelum kita masuk ke sini nggih. Kalau dari volume mau ke mol ya berarti volume dibagi VMG, volume molar gas ya. Jadi selalu dibagi. Kalau mau mol selalu dibagi. Misalkan kalau dari jumlah partikel mau ke mol juga begitu, jumlah partikel dibagi tetapan Avogadro ya. Sebaliknya kalau keluar mol selalu dikali ya. Jadi misalkan kalau ditanya sekian 2 mol air berapa gram, berarti kita mencari gram ya, berarti dikali. Berarti mol dikali dengan mr-nya.
Kalau mau mencari volume berarti mol dikali dengan VMG-nya 22,4. Kalau mau mencari jumlah partikel berarti nanti mol dikali dengan tetapan Avogadro yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Silakan anak-anak dibuka kembali nggih pertemuan yang kemarin dari Pak Rahmat. Sekarang kita lanjutkan pada bab ini. Kita kembali pada sekarang menghitung ya. Misalkan ada soal. Apabila 5,85 gram garam dapur habis bereaksi dengan larutan asam sulfat membentuk larutan natrium sulfat dan asam klorida, menurut persamaan reaksi berikut, pertanyaannya adalah berapa gram natrium sulfat yang terbentuk? Nah, soal ini alhamdulillah sudah diketahui persamaan reaksinya. Jadi kalian sudah nggak usah melihat rumus kimia senyawa karena sudah ada nak ya. Karena sudah ada persamaan reaksinya, nama rumus-rumus kimia sudah ada, berarti kita nanti tinggal menyetarakan ya. Coba kita ikuti langkahnya. Langkah yang pertama, karena sudah ada persamaan reaksi, kemudian kita hitung jumlah atomnya ya. Kita ikut hukum Avogadro-Gay-Lussac pada pertemuan yang lalu. Jadi kimia itu memang nggak bisa terputus-putus ya, saling sambung menyambung. Pertemuan hari ini nggak boleh melupakan pertemuan yang kemarin ya. Jadi setelah kita tahu persamaan reaksinya, sekarang kita hitung jumlah atomnya ya nak ya. Jadi kita lihat. Coba saya ulangi lagi untuk yang pertama tadi. Nah, ini Na, oke, sudah ada ini, sudah ada itu ya. Jadi sebetulnya sudah disetarakan ini nak ya. Kadang-kadang soal belum disetarakan. Bagaimana cara menghitung jumlah atomnya? Coba nak ya, saya ajari sedikit. Misalkan natrium ya, bereaksi itu ada koefisien angka 2 ya, berarti jumlahnya 2. Kemudian hasil reaksi dalam natrium sulfat, Na ada indeks 2 kecil itu ya, berarti jumlahnya juga 2, berarti sudah sama. Kemudian Cl, reaksinya ada koefisien 2, berarti jumlahnya 2. Kemudian hasil reaksi dalam HCl, Cl-nya juga 2. Kemudian hidrogen dalam reaksi ada indeks 2, berarti 2 atom, hasil juga sudah 2. Kemudian S-nya 1, hasil juga 1, O-nya 4, hasil juga sudah 4. Berarti ini sudah disetarakan nak ya. Jadi langkah pertama ini sudah oke, tinggal kita sekarang mengubah dari gram, yaitu tadi 58,5 diketahui massa NaCl, kita ubah menjadi mol. Kita sudah bilang kalau mau masuk mol selalu dibagi. Bu, kok dibagi 58,5 itu dari mana? Ya, itu adalah MR dari NaCl ya. Dari mana Bu saya melihat MR? Silakan dibuka SPU, nah bisa download ya di Google ya. Jadi SPU itu sistem periodik unsur, di situ ada dicantumkan harga AR masing-masing atom. Natrium itu AR-nya 23 ya nak ya. Kemudian Cl itu 35,5. Coba samaan hitung. 23 ditambah 35,5 berapa? 23 ditambah 35,5 berapa nak? Nah, ketemunya adalah 58,5. Angkanya cantik ya di sini ya. Jadi untuk menghitung mol NaCl berarti gram NaCl dibagi MR NaCl. Berarti kebetulan 5,85 dibagi 58,5. Ketemu 0,1 mol ya. Langkah berikutnya setelah ketemu salah satu mol, sekarang kita kembali menggunakan hukum dasar kimia, hukum Avogadro-Gay-Lussac, yaitu perbandingan mol. Ya, coba dilihat di situ. Perbandingan koefisien antara NaCl dan Na2SO4, koefisien nak ya, lihat ya koefisien ya, yaitu 2:1. Sehingga kalau mau mencari molnya Na2SO4 yang diketahui dari mol NaCl, perbandingan koefisiennya adalah 1 punyanya Na2SO4 dibagi 2 punyanya NaCl, jadi setengah kali 0,1 mol. Jadi separuhnya, setengahnya 0,1 mol. Berarti ketemunya adalah 0,05 mol. Jadi sekarang dari hukum Avogadro-Gay-Lussac, natrium sulfat ketemu 0,05 mol ya dengan melihat hukum Avogadro-Gay-Lussac. Ingat ya.
Kemudian langkah keempat, setelah mol ketemu, baru apa yang ditanya tadi? Oh, massa. Massanya Na2SO4. Bu Timur udah bilang, kalau mau masuk ke massa, mau masuk ke volume dikali. Maka rumusnya adalah massa Na2SO4 berarti mol dikali MR-nya. Kembali mencari MR ya. Jadi dari mana Bu 142? Itu kamu hitung dari AR natrium yaitu 23 dikali 2 ditambah AR belerang atau S itu 32. Ditambah lagi AR oksigen dikali 4, yaitu 4 kali 16. Ya, jadi 23 kali 2, 46, ditambah 32, ditambah 64. Nah, itu totalnya ada 142. Maka untuk mencari massa natrium sulfat, berarti 0,05 dikali MR-nya 142. Nah, akhirnya ketemu massa Na2SO4 yaitu 7,1 gram. Nah, enak nak ya gitu. Kalau sudah ketemu mol itu apapun dapat dicari ya. Mau mencari volumenya ya kamu nanti tinggal mengali dengan VMG, volume molar gas 22,4 dan seterusnya ya. Jadi hitungan kimia itu serupalah dengan matematika ya, menarik. Jadi, kalau kamu sudah memahami, mudah dan senang kalau dapat mendapatkan hasil yang kita inginkan. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang poin yang kedua yaitu menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, jadi rumus empiris, jadi pengertiannya adalah menyatakan jenis atom serta perbandingan sederhana dari atom-atom dalam suatu molekul. Jadi rumus empiris itu hanya rumus perbandingan ya, hanya rumus perbandingan. Kemudian rumus molekul itu apa? Yaitu menyatakan jenis atom dan jumlah atom dalam setiap molekul. Ini merupakan rumus yang sebenarnya. Ya, jadi rumus empiris itu rumus perbandingan saja, kalau rumus molekul itu rumus sebenarnya. Pada penentuan rumus empiris suatu senyawa harus diketahui perbandingan molnya, unsur-unsur senyawa tersebut, dan setelah itu baru kalau sudah ada perbandingan mol, baru kita bisa menyatakan rumus empiris. Dan untuk mengembalikan ke rumus molekul, kita bisa juga yaitu dengan mengetahui MR-nya. Nah, jadi itu nak ya, tadi saya ulangi lagi, rumus empiris itu rumus perbandingan. Perbandingan mol, seperti hukum Avogadro-Gay-Lussac tadi, rumus molekul rumus sebenarnya. Ya, mungkin saya bisa beri contoh nak ya. Kalau kamu misalkan dulu mengenal glukosa nak ya. Apa tuh rumus dari glukosa yang kamu ketahui sejak SMP adalah C6H12O6 ya toh. Nah, itu rumus sebenarnya ya glukosa, yaitu penyusunnya adalah ada 6 atom karbon, 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Nah, angka 6, 12, 6 itu bisa kita bandingkan karena ya kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 6 misalnya ya. Berarti nanti akan ketemu 1, 2, 1 atau 1 banding 2 banding 1. Maka nanti rumus empirisnya akan menjadi CH2O. Nah, contoh nak ya. Jadi rumus glukosa, rumus molekul glukosa C6H12O6 punya rumus empiris CH2O. Seperti itu. Kita ambil contoh misalkan lagi garam dapur ya. Apa rumus kimia garam dapur? NaCl. Karena perbandingan 1 banding 1, maka rumus empirisnya akan sama dengan rumus molekulnya. Jadi ada kalanya rumus empiris sama dengan rumus molekul. Ada kalanya berbeda ya kalau dia punya angka perbandingan yang besar. Seperti itu ya. Kita lanjutkan contoh ya, misalkan suatu senyawa hidrokarbon yang terdiri dari 20% hidrogen dan 80% karbon. Nah, memiliki massa rumus atau MR, massa rumus molekulnya ya, totalnya MR-nya 60. Tentukan rumus empirisnya dan rumus molekulnya. Nah, jadi kita harus cari apa nak tadi? Langkahnya dasarnya mencari mol ya, kita cari perbandingan mol. Lah gimana cara membandingkan mol? Bu Timur sudah berkali-kali bilang, masuk mol selalu dibagi. Berarti nanti kita harus membagi 20% itu kita anggap gram ya, sama ya. Kemudian kita bagi dengan AR-nya ya. Coba kita lanjutkan. Nah, ini penyelesaiannya ya. Misalkan massa senyawa hidrokarbon kita anggap 100 gram ya. Kemudian 20% hidrogen berarti mengandung 20
per 100 dikali 100. Nah, ketemunya adalah 20 gram. Kemudian yang 80% ketemunya 80 gram. Setelah ketemu gram masuk mol. Gimana caranya? Dibagi. Kalau mol hidrogen ya berarti gram hidrogen dibagi air hidrogen yaitu 1. 20 dibagi 1 berarti 20. Kemudian mol karbon berarti ya dibagi air karbon berarti 80 dibagi 12. Ketemunya 6,66. Kemudian perbandingannya sekarang C banding H berarti sekarang 6,66 banding 20 berarti 1:3. Nah, akhirnya rumus empirisnya adalah CH3. Rumus molekulnya bagaimana ya? CH3 kali N kali. Nah, N itu dicari dari mana? Dari MR-nya nanti totalnya ya. Sekarang kita lihat MR-nya 60 ya, berarti nanti 60 sama dengan, nah C kan tadi AR-nya 12 ya, berarti 12. Ditambah, bukan 13, nah itu ya salah ya, itu 3 ya, 3 kali 1 ya, bukan 13 ya. Jadi 12 ditambah 3, yaitu 15N. Maka untuk mencari N tinggal 60 dibagi 15, ketemu 4. Nah akhirnya rumus molekulnya menjadi CH3 kali 4, 4 kali ya, berarti C dikalikan 4. Hanya 3 juga dikali 4, berarti C4H12. Itu adalah nama senyawa untuk butana ya. Jadi kalau nanti kita ke butana. Nah sekarang langkah ketiga adalah penentuan air kristal. Tahu air kristal nah ya, ini senyawa kristal ya, atau senyawa apa ya, senyawa garam biasanya ya. Jadi air kristal itu merupakan senyawa yang mudah kemasukan molekul air, itu namanya air kristal ya. Nah bagaimana cara kita menghilangkan air kristal itu? Kita panaskan ya. Di beberapa senyawa yang berbentuk kristal mengandung molekul-molekul air yang terperangkap dalam kisi-kisi kristal. Air yang terperangkap tersebut dinamakan air kristal. Senyawa berkristal disebut juga senyawa hidrat ya, atau senyawa yang mengandung air. Di cara menghilangkannya dengan jalan dipanaskan. Nah itu contoh menghitung air kristal. Misalkan 11,6 gram natrium sulfat H2O. Dipanaskan akan terbentuk natrium sulfat 7,1 gram dengan MR-nya 142. Kemudian MR air 18. Tentukan jumlah air kristal yang terkandung dalam senyawa tersebut dan tuliskan rumus senyawa kristal tersebut ya. Jadi kita hitung, jadi totalnya tadi kan 11,6. Kemudian garamnya kan 7,1, maka sisanya adalah air. Nah, sisanya adalah air, ketemunya 4,5. Seperti tadi, untuk menghitung air kristal, berarti kita cari perbandingan mol. Kembali lagi pada mol dan mol ya. Nah, jadi kita hitung molnya. Jadi mol natrium sulfat dengan dibagi MR-nya ketemu 0,05 mol. Mol air ketemu 0,25 mol. Kemudian kita bandingkan nak ya. 0,05 dibandingkan 0,25. Yaitu ketemu 1:2 ya nantinya ya. 0,05 dengan 0,25 ketemu 5 nak ya, ketemu 5. Sehingga rumus air kristalnya adalah Na2SO4 5H2O ya. Nah, itu. Nah, sekarang karena ini adalah pertemuan terakhir untuk stoikiometri ya, maka ada tugas tolong dikerjakan soalnya pilihan ganda tapi jangan dihitung betul-betul ya biar nilainya maksimal. Jangan lupa nanti ya absen. Dibuka videonya dan dikerjakan soalnya. Oke, sekian dari Bu Timur ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.